Halo teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen nyoba namatin game Imaginary Friend Asylum. Dan ya seperti yang di video gue kemarin bilang, gue nggak bakalan banyak bicara di gameplay kali ini karena game ini emang novelable. Jadi gue pengen mencoba untuk menikmati bagaimana sebuah ceritanya itu diberikan. Gue bakalan mencoba untuk beritahu kalian apa yang sedang terjadi. Cuman gue tetap gak bakal banyak ngomong waktu atau nge-translatein kalian gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini juga udah malam, jadi gue gak bakal terlalu ekspresif. Hijau. Dan mari kita coba bermain. Nih suara gue gak tahu masuk keras atau enggak, cuman ya semoga keras ya. Mari kita mulai. Ini dia part ketiga berarti ya. Ya, part ketiga. Gue ngerekam ini tanpa live karena kalau live mulu gue bosen. Gue pengen coba buat fokus full buat main terus gameplay. Gue gak tau kedepannya bakal live atau enggak, cuman ya pokoknya mari kita mulai. Gimana cara cabutnya? Oh, di video sebelumnya gue udah yang cosplay jadi kenapa? Oh, pokoknya kemarin gue udah ini kan udah apa namanya? Udah jadi si Annabelle dan sekarang gantian gue jadi balik lagi ke Anthony gitu ceritanya. Apa yang terjadi? Hmm, oke. Hmm, sudah guys, gue benar-benar diem. Gue pengen mencoba untuk menikmati banget ya. Hmm. Jadi di percakapan barusan tuh kita ngasih tahu ke apa namanya ke si Nicolo apa yang udah kita lakukan. Sorry, yang kemarin yang kita tape itu kan. Terus kita juga ngasih tahu juga kalau misalnya apa yang terjadi seperti pembunuhan yang waktu kita pingsan dan kita ditemukan, terus kita dapat tape, kita nonton, kita pokoknya dikasih tahu semuanya dan kita juga ngasih tahu kalau misalnya kita punya imaginary friend. Katanya gitu. Terus kita mau nonton dan dia si Nicolo itu bakal ikut dan untuk mencari tahu siapa dalang. Pokoknya kita nyari petunjuk kurang lebih kayak gitu omongan barusan. Dan kita harus tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sama si Asylum ini. Jadi ya kita ikutin dia. Katanya ini waktu makan pagi dan tanpa sadar sudah waktunya treatment, kurang lebih gitulah. Ya, sekarang kita treatment. Tapi jujur pokoknya dia tuh intinya tuh kebanyakan waktu makan tuh mikir gitu kan, saking mikirnya dia sampai gak sadar kalau misalnya sekarang adalah waktu dia untuk di treatment gitu katanya tadi. Sekarang kita treatment si Boris. Gue nggak tahu ini indispose artinya apa.
Hah? Oke. Jadi karena dua ininya apa namanya nggak ada perawat yang bisa ngebantu, jadi ya udahlah nanti lagi gitu. Jadi dibiarin kita. Kita juga harus nyari sekeliling, cuman gua nggak menemukan apa-apa. Oh, kita bisa lihat keluar. Oh, itu hantunya. Dan ternyata emang bukan hantu ya, manusia beneran. Dia lagi ngobrol, di belakang nggak ada siapa-siapa. Kita harus liatin fokus ngapain tuh. Ngumpulin sesuatu di tanah. Ini si imaginary friend yang kita punya. Hah? Oke. Jadi, kenapa? Harus dead. Ya, gue mau coba merangkum apa yang tadi diomongkan. Katanya gini, ada banyak, pokoknya ada sesuatu yang kita nggak tahu tapi si Hollow tahu. Hollow itu yang tadi, yang perempuan tadi, yang imaginary friend kita. Nah, pokoknya dia berawal itu tuh ceritanya berawal dari udah lama, ketika wujudnya belum seperti itu. Nah, dia tuh melakukan tindakan sesuatu karena seseorang yang dicintai itu dia mau apa namanya, ingin apa istilahnya ya, menghadapi situasi hampir pokoknya hidup dan mati lah gitu. Jadi dia mau menyelamatkan kita sebagai orang dicintainya, katanya gitu. Dan sekarang flashback, kayaknya ini sih ceritanya. Jadi ini kayaknya si Anthony kita mati. Dan ini adalah si Hollow. Gua rasa, iya si Hollow. Dia tuh berubah karena kita kayaknya mati. Dan kenapa bisa hidup lagi ya? Oke. Kayaknya si anak-anak tadi bakal disesuatuin sama si Hollow. Coba kita lihat ya. Jadi si Hollow ini sayang banget sama si Anthony. Hmm? Kok belum? Si cutscene. Oh wow. Katanya tadi bilang kalau misalnya dia akan pergi kemanapun untuk ini, pokoknya memperbaiki inilah. Dan dia benar-benar melakukannya. Dan ini kayaknya dia ngomong ke Tuhan di game ini, enggak tahu. Ini kayak ke surganya gitu, mungkin minta tolong. Dia ada hollow gitu kan. Ini kalau nggak salah, apa namanya? Nama cincin di kepala itu namanya hollow ya guys ya. Kalau nggak salah. Dan dia kayaknya malaikat semacam gitu, penjaga kita gitu, kayak kodam lah anggap aja. Dan
Sebenarnya itu udah mati, tapi waktunya diputar balik. Jadi kita masuk ke timeline 2 gitu. Jadi sebenarnya kita udah mati ya. Tapi gara-gara kita membalikkan keadaan atau yang memutar balik waktu, jadi si Hollow ini bisa mencegah si mati Anthony. Coba dengan cara seperti ini. Itu dia. Gua nggak tahu konsekuensi apa yang didapat sama si Hollow, tapi pasti ada konsekuensinya. Dan gantian ya, si yang pembuli itu yang matinya. Dan mungkin si Anthony itu salah paham terhadap kita gitu, terhadap si Hollow. Jadi mungkin dia wajar aja kayak nggak suka gitu sama si Hollow. Dan itu adalah perasaan yang mungkin gue juga akan lakukan jika dalam keadaan seperti itu. Kalau misalnya nggak kita tanya ya, itu namanya miskom kawan. Oke. Mungkin dia semacam trauma gitu. Karena dia wajar lah lihat ini kan, lihat pembunuhan masa kecil gitu ya. Udah wajar banget kalau misalnya bakalan terjadi trauma. Ya kan dia masih kecil gitu kan. Innocent atau tidak apa ya. Ya gitulah. Terus mungkin di rumahnya juga tuh kelihatan orang tuanya juga kan emang agak tol apa ya, agak jadi broken home gitulah. Terus apa dia megang apa itu, megang pisau kah? Ya dia juga hampir mau nginin diri sendiri. Aha. Dan bener, jadi mungkin makanya dia dikirim ke asylum ini gara-gara ya gitulah. Wajar, tapi nggak tahu juga wajar sih, ini salah orang tuanya juga, bukannya dihukum. Ya mungkin ini konsekuensinya ya. Mungkin ini ayahnya, mungkin karena gitulah, apa namanya, mungkin ini ayahnya pengen ngelakuin sesuatu terus dicegah lagi sama si, gue nggak tahu, tar lihat lu ya. Pokoknya kan masih ada trauma gitulah, apalagi ditambah orang tua yang kayak gitu, makin kacau. Terus dia dikirim ke sini baru. Ini kayaknya beberapa bulan sebelum ini ya, sebelum masuk asylum. Tuh, ini nih, apa namanya, sebelum ini apa namanya yang kita udah lewatin. Jadi si perempuan Hollow itu selalu mengamati dia. Gitu. Dan mungkin si Hollow pun akan sama bertindak ya. Karena dia makanya sayang aja sama si Anthony gitu. Ini tahun berapa cuy? Mobilnya masih begituan. Tahun 90-an kayaknya. Oke, terus apa ini? Kayaknya masih di tempat ini ya. Gue kira di mana? Sebentar. Kok kayak ini? Kayak greennya makin, jadi kayak bakal ada sesuatu situasi di mana gue kayak apa ya? Kayak suram gitu suasananya. Gue nggak tahu. Cuman kayaknya kita harus ke kamar. Oh, salah. Oh, kesini nih. Kenapa nih? Ini si Dokter Vick itu ketahuan ya sebagai tersangka karena terdapat sebuah DNA darah si itu di mana si korbannya gitu. Jadi dia ditangkap. Emang kita udah lihat ya?
Jadi kita sekarang di punishment cell dan ditemani sama si Hollow. Dia begini lagi. Jadi kita tuh sebenarnya barusan ingin ngasih sebuah tab. Ya jujur sebenarnya gue nggak tahu isi tabnya apa. Kenapa dia juga maksain buat apa namanya ngasihin ke si polisinya. Dan gue sel karena gue malah kabur waktu berada di waktunya harusnya treatment gitu. Dan lanjut ke sini, udah ke sel punishment room. Lobotomized gue gak tau apa artinya. Kayaknya si Boris mencurigakan sekali ya. Pokoknya kalau ada sesuatu kita bakal diurus sama si itu. Apa nih? Oh kita jadi Hollow ya. Kita jadi Hollow, sudut pandang Hollow. Oke, jadi kita harus mencari tahu gimana caranya supaya kenapa kita di sini. Kita di atap. Itu siapa? Hah? Apa ini? Gak jelas. Oh, Poki. Poki itu punya si siapa gue lupa. Oh, si Annabelle. Sama kayak ini ya, sama kayak si Hollow. Sangat banget menyayangi si kayaknya semua imaginary friend sayang sama si ininya. Si Annabelle dia udah tahu ya kabar Anthony. Ini nggak tahu kenapa dia marah nih. Oh, jadi si Annabelle ini mencoba untuk berpura-pura kabur. Jadi si Anthony itu punya waktu untuk kabur beneran gitu katanya. Jadi dia mengorbankan diri sendiri. Sini jangar teh bahasa Indonesianya apa ya? Dia juga pusing gitu kan, gimana harus apa, bingung. Gak ada yang bisa dilakukan. Kenapa si Annabelle? Apakah si Annabelle tiba-tiba punya ada romantisnya kan di sini? Oke. Ini kayaknya lagi ngomongin si Annabelle. Annabelle yang ditangkap jadinya. Kita dibebaskan. Oh, ini Annabelle. Hah? Kenapa dia? Hah? Lah, tamat. Ini baru 20 menit loh. Jadi apa? Dokter V kan ketangkap tuh. Terus gak lama, katanya selang beberapa bulan, semua skandal yang terjadi di Asylum itu ketahuan gitu. Dan jadinya ditutup nih, kelihatan ada area close. Dan ya gini jadinya sekarang.
Hah? Sumpah nggak jelas ceritanya. Sumpah ini nggak jelas banget ceritanya. Pokoknya saat dia keluar, dia tuh keluar duluan lah. Dan gak lama tuh mereka tuh si anak-anak lainnya tuh dilaporkan menghilang gitu katanya. Dan dia keluar udah, si Anton itu udah keluar bareng sama si Hollow tentunya. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama si yang lainnya, cuman si Anton itu dia dapat beasiswa, bisa sekolah, lulus, dan dia menjadi seorang investigator. Dan ya sampai sekarang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak ini masih menghilang, nggak tahu kemana. Dan dia pun si ini Anton ya udah gede, dia mau mencari. Hah? Ini mereka semua masih ada di sini, ini temannya kan. Inseparable from their humans, almost like parasites to a host. Ini kayaknya semacam backstory gak sih? Dari sebuah game lain kayaknya, yang game horror beneran ya. Gue gak tahu, cuman kayaknya bakal gue mainin sih. Karena gue, masa gue udah tau backstory tapi gak mainin game aslinya kan. Kayaknya kayak semacam ada game yang menjelajah si asylum ini, cuman gue gak tahu. Jadi pokoknya jadi gila lah. Ini sebuah kayaknya memang jadi penjelasan sih. Gue nggak tahu lobotomis itu apa artinya, gue nggak tahu. Jadi mereka semua udah nggak ada pikiran. Yang tersisa di badan mereka adalah host untuk imaginary friend mereka. Makanya jadi kayak gini. Sampai 30 tahun mereka masih ada di sana. Dia pun merasa bersalah karena tuh dia cuma satu-satunya orang yang bisa keluar. Dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan mereka gitu katanya. Dan si Hollow tuh percaya diri bahwa dia bisa memutarbalikkan waktu. Dia memberitahu kepada saya bahwa dia bisa membalikan semuanya jika gue meminta, si Anthony minta gitu ke si Hollow. Semua yang perlu dilakukan adalah mati. Dan apa yang dia perempuan si Hollow ini lakukan adalah untuk membuat sebuah pertukaran. Dan aku setuju. Jadi kita mengorbankan si Hollow demi bisa menyelamatkan semuanya gitu maksudnya. Gua nggak tahu sih. Jadi mungkin kan gak punya mata ya si Hollow tuh. Nah mungkin karena dia kan pengen muter-balikan waktu, si Hollow dia makanya memberikan matanya untuk bisa muter-balikan waktu. Dan untuk sekarang gua nggak tahu apa nih. Kata nih, what will you give me this time? Apa yang akan kau berikan kepada saya, kepada si Tuhan ini? Gua nggak tahu ini Tuhan, gua tahu iblis, cuman ya kita lihat aja. Dia bakal menukar rambutnya. Apa yang dia mau? Dia bilang semuanya. Lah. Oh, matanya ya. Dan sekali lagi, time reverse bring us to the reality we're currently living in.
Ya pokoknya kembali muter balikin waktu lagi. Dan apakah kita bisa muter, apakah kita bisa mengembalikan mereka semua? Dan ini adalah timeline ketiga, the current reality. Ini tuh kayak sebuah game yang dibuat dari short ini ya, short atau cerpen cerita pendek yang bagus. Gue nggak bisa bilang ini jelek. Sebentar, ternyata banyak banget yang kita lewatkan, makanya dia bisa kehilangan mata. Oh, gitu. Wow. Oke. Memang nggak terlalu yang gimana-gimana ceritanya, cuman gue suka, bagus. Walaupun emang ya gimana ya, gue bisa bilang ini, gue masih mencerna sebentar. Memang ceritanya simple, terlihat simple, cuman gue suka dalam pengembangan karakter dari si Anthony. Ini belum bikin kesimpulan, tapi ya udahlah, nanti aja terakhiran ya. Kayak kita serius dulu bacanya. Jadi kita balik lagi ke di waktu dimana gue lagi treatment yang si Boris itu. Oke, kita tidur, pura-pura tidur lebih tepatnya. Gue tahu kalian bisa baca ini dan bisa mencerna sendiri ya. Tapi, wah, oke. Yang udah kacau aja dari, ya wajar aja di kehidupan sebelumnya dia itu hancur langsung si Asilum ya kan, karena emang kacau sekacau kacau ini. Oke. Oke. Jadi nggak ada yang bisa, pokoknya kita nggak bisa percaya sama orang dewasa yang ada di Asilum ini, dan kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Gitu katanya. Oke. Si Boris ini jadi dokter ya akhirnya. Mungkin emang si Boris ini yang pura-pura baik. Bukan mungkin sih, kayaknya emang. Oke. Sekarang kita bisa keluar dia ngapung. Kita jadi sudah tidak ada kesalahpahaman lagi sama si Hollow. Kita udah baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan ya, berakhir dengan baik. Kalau ngikutin gak sih? Oh ngikutin ya. Nah, pokoknya kita harus balik. Oh, kita makan.
Si Polo ini model bener-bener modelan badut ya. Bagus bagus bagus, pengembangan karakternya bagus. Hah, gimana sih Polo? Kagak jelas. Oke, jadi yang dilakukan percakapan barusan adalah ya kita tukar kabar aja. Terus kita juga ngasih tahu kenalan, itu saling kenalan si Holo dan lain-lain. Dan juga ya pokoknya nanya apakah kita tahu kalau dokter Vic gini gini gini, dan kita juga sudah menetapkan tujuan kalau kita tuh harus mencari tahu siapa gitu kan. Jadi katanya dokter Vic itu kayak di framing gitu sama orang-orang bahwa dia tuh pelakunya, walaupun memang banyak kejahatan di balik dokter Vic yang gua nggak tahu dokter Vic itu si pelakunya itu bukan, kayaknya bukan, emang bukan yang pembunuh, cuman sudah banyak lah kesalahan yang dilakukan, makanya dia katanya pantas. Kita bukan sih kata-katanya gue lupa, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Terus dan sekarang tadi ada sedikit humor katanya karena kita kan mau mencoba untuk mencari tahu siapa pelakunya dengan menonton si Polo ini, yang ini dia katanya nggak mau ikut karena dia bukan orang yang tipe yang kayak gini lah, malas intinya. Dan ya kita bertiga pergi. Sekarang kita makan dulu. Dah. Mas, lah hilang. Halo hilang. Beuh, sedap. Mang tengil ya. Si Hollow tuh modelan-modelan ini ya. Tahu gak sih kalian kalau misalnya suka nonton anime atau baca komik tuh, tipe-tipe partner yang sayang sama kita dan akan melakukan apa saja gitu kan. Banyak kan, ya pokoknya kayak gitulah. Dah, si tokoh utamanya juga kayak iya yang enggak deh, tapi ya gitulah. Lanjut lagi ya. Mangga tengil sih kalau satu ini. Yuk kita lanjut keluar. Kita harus ke tapping. Tapping ini sebenarnya cuma ada di depan sana. Ruangan tape. Sini. Waduh. Teleport si Doi. Enter. Lah kagak ada. Hilang proyektornya. Nggak tahu bro, gue juga. Cobain track. Kenapa nih? Kita harus sembunyi. Sembunyi di mana kita? Wah, Anabel. Ternyata yang datang Anabel ya. Jadi yang di sini tuh bener-bener Joker banget ya. Abang-abangan si Annabelle. Bener-bener guardian, literally guardian yang bakalan ngelakuin apa aja. Gila. Setia banget. Untuk sebagai untuk seorang bocah kecil di dunia yang keras ini. Jadi
Dari tadi tuh kita ngomongin ini ya, nyeritain kenapa, pokoknya perkenalan lah, terus kenapa alasannya kenapa si Hollow ini nggak dikasih tahu ke yang lain gitu, nggak dikenalin. Pada katanya ada sesuatu yang berdarah-darah di masa lalu, gitulah. Makanya nggak dikenalin dan pokoknya salah paham. Hah? Oh, ke baris office. Jadi katanya kita kan apa namanya? Seru kan si tabnya hilang tuh. Dan kita tuh harus mau nggak mau nonton kan, harus cari tahu di mana. Dan ya, sekarang kita bakalan nyoba ke Boris Office. Oh, dibuka ya masih Anthony. Sama si Nicolo. Oke, akhirnya bisa kebuka. Jago banget ya nyurinya. Punya skill div dia. Oke, kita cari proyektornya. Ini dia. Dan sekarang kita tonton. Kameranya bagus kan deh? Bagus kan? Takut jelek gitu loh guys. Walau ku tahu diriku tak seperti dulu lagi. Sudahlah. Siapa tuh? Wah, matanya di anu. Oke. Mari kita lihat siapa di orang di balik topeng ini ya guys ya. Siapa tuh? Si Nicolo. Kagak jelas. Apa? Kita nggak dapat apa-apa. Lah, siapa? Ada orang kah? Yup. Ternyata dia. Beuh, sedap. Kenapa tuh? Oke, gas kabur. Kita dikejaran? Oh iya, kabur 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 kabur. Kemana? Kemana? Oh, ke sini. Lah. Hah? Apa sih? Gak jelas. Apa tadi? Gak ke ini. Oh, ke bawah situ. Oke. Jadi selama ini dia ternyata diem di sini ya. Jadi ada kayak gua bawah tanah gitu di sini. Hah? Follow the arrow. Oke. What? Gimana ceritanya? Kita ditinggalin gitu loh guys. Waduh, gila. Ini gimana ceritanya ada tempat kayak ginian? Oke. Gua bingung sekali. Ih, ini gameplaynya gila. Di mana?
Kok ada yang begitu-begituan sih, gak jelas. Naik. Nice. Kita ada di sebuah lorong. Cuy, come on cuy. Oh ini nih ke atas ada tuh. Sorry, gak kelihatan. Kemana? What? Hah? Oh ini sinersnya. Oh kita dikejar. Waduh, jatuh. Oke. Pintu ini. Bentar. Jadi kita berada di ruang bawah tanah di mana si killernya ini. Apa nih? Ruang bawah tanah Asylum, keren banget. Wah. Dan ternyata dia Dr. Fake-nya ada di sini dan si killernya ada di sini. Ketawa. Ternyata Boris ya. Di sini tuh cuma main-main doang ya. Entah dia pura-pura baik yang ngebantu dia dari diracunin dan lain-lain tuh dia cuma main-main doang. Kurang lebih gitu. Sebentar. Kamera gue tuh, kamera HP gue itu masuk ke mode ini ya. Mode gelap. Jam 10 malam. Nah, baik lagi. Sip. Jadi kita dipermainkan dan dia tuh bilang we are not toys gitulah. Kita digebuk. Wah. Kenapa barusan? Digebuk kah? Kita bantu Nicolo. Kenapa dia nggak kuat? Oh dia kekuatannya kayak manusia biasa ya. Waduh. Lihat kakinya nggak nempel. Sini kalau ini orang yang paling dewasa ya di antara semua anak-anak. Kenapa tuh? Si Poki. Oh ini sumpah. Kayaknya si Poki emang paling OP sih. Kok nggak mati-mati ya? Nah, udah. Si Poki ini adalah monster paling edan sih. Kayaknya paling kuat. Dah tenang. Lihat dari mukanya udah ngeri banget. Beruntung banget si Poki, si Annabelle punya Poki. Oh, apakah bakal dibantu? Oke, let's go. Si Poki ini definisi dari Joker sekali ya. Dan kita dapat cutscene. Enggak, gua pengen nonton. Jadi karena kesalahpahaman sudah reda gitu kan antara Cholo sama si Anthony, jadi di Anthony pun udah semacam mengiyakan lah. Ini pun karena memang karena demi si Anthony juga yang mau gak mau ya kan. Jadi udah si Polo kagak jelas. Ini si pembuat boneka. Polisi datang dan dia seperti di timeline sebelumnya terungkap sudah semua kejahatan dan akhirnya si Asylum ini ditutup. Tapi untuk timeline kali ini semua anak-anaknya itu bisa kayaknya bebas sih.
semua staffnya di yang korupsi doang ya. Gua nggak tahu semua korupsi atau enggak, cuman ya kayaknya pokoknya semua yang korupsi ditangkap. Dan ini si wow, mau ngebakar ini kah? Wah, sumpah. Si Poki ini yang paling keren ya, paling kuat, paling gokil. Kayak kalau di Final Freddy itu dia Freddy-nya. Kayak main karakter dari semua Imaginary Friend. Oke, bagus. Gue suka penggambaran karakternya. Semua anak-anaknya udah bebas, bisa dibilang bebas. Cuman kayaknya bakal diatur sama pemerintah ya. Mungkin. Kalau di Konoha gue gak tahu juga. Tapi kayaknya ini bukan Konoha. Dan ya, pada akhirnya mereka semua bakalan bersama terus sebagai keluarga mungkin. Oke. Cerita yang lumayan. Dan akhirnya tamat juga di menit 47. Suaranya gue nggak tahu ini bagus atau enggak, keras atau enggak, cuman ini dia cerita yang diberikan oleh Imaginary Friend Asylum. Ini game horror psikolog, bukan yang jump scare atau gimana. Walaupun memang ada beberapa jump scare. Cuman dari ceritanya sendiri itu emang kayak cerpen pendek yang kayaknya nih semacam kayak ada kejuaraan cerpen gitu nggak sih yang diterima buat dibuat menjadi cerita dalam game. Dan gue bisa bilang ini ceritanya bagus, ringan, mudah dimengerti, dan nggak terbelit-belit itu. Walaupun emang ada semacam bukan puzzle apa ya, teka-tekinya sedikit, bukan teka-teki apa ya, permasalahannya nggak terlalu linear juga dan melibatkan beberapa hal yang di luar perkiraan, seperti timeline dan lain-lain. Cuman ya bagus, gue suka pengembangan karakternya juga dari semuanya gitu kan. Ada yang contohnya si Hollow yang awalnya apa namanya di timeline 1 dia telat, terus juga yang di timeline kedua kita yang telat, cuman ya udah, dan di timeline ketiga kita bisa menyelamatkan semuanya. Terus dari segi juga, jujur dari segi visual gue nggak bisa bilang ini visual yang bagus, cuman horrorable, pokoknya bagus, pokoknya cocok buat sebuah game horror yang walaupun, tapi kayaknya emang dari awal tuh si konseptor tuh ingin bikin yang kayak gini gitu. Jadi karakternya nggak usah yang jelas dalam tanda kutip, cuman kita akan menitik beratkan pada si imaginary friend-nya ini sebagai tokoh yang sangat diperlihatkan dan menggambarkan sekali sebuah karakter yang diberikan di dalam game ini, seperti misalnya si Hollow yang sebagai apa ya, saya bilang karakter apa ya, yang pokoknya ngelindungin banget. Kayak cewek-cewek kalau di Jepang tuh ada yang namanya apa ya, ya pokoknya guardian gitu, pokoknya semua Hollow. Terus ada yang humoris juga, ada yang badut, ada yang benar-benar ngejagain anaknya kayak si Poki dan lain-lain gitu. Dan di sini gue menggambarkan unsur apa, keluargaannya dari ke 7 ke 8 berarti ya, 4 laki-laki 4 perempuan, ke 7 karakter dalam game ini. Dan itu dia ceritanya. Visualnya ya udah, audionya juga ya nggak terlalu berbelit-belit tuh di beberapa titik aja, walaupun emang gua rasa ini kurang sekali dari segi audionya, tapi cukup ya, nggak bagus tapi cukup lah bisa dibilang. Tapi maksudnya kurang sih, karena ada beberapa hal yang kosong, yang bahkan yang bagus gitu kalau misalnya diisi sebuah audio, cuman karena nggak ada jadi ya emang agak kurang ya. Tapi ya oke lah, overall kayak 5 tuh tengah-tengah, 6 lah audionya. Dan ini dia sudah beres, thank you for playing. Terus apa lagi, exit menu. Yup, itu dia, tidak ada lagi yang bisa kita mainkan. Dan sebenarnya di Imaginary Friend Asylum itu kayaknya emang sebuah backstory dari game yang aslinya yang horornya, yang gue nggak tahu. Ntar gue cek dulu, kayaknya ada sih, kalau soalnya gue pernah ngecek di Steam. Ntar gue tuh pernah ngecek di Steam, di si apa namanya,
yang ngerilis Imaginary Friend ini, ada sebuah game yang kayak rilis itu sebelum si game ini gitu. Namanya itu adalah The Friend We Left Behind. Ini ya. Iya. Ini nih. Game yang horornya, yang benar-benar horor. Yang dimana kita menjadi seorang, apa namanya? Menjadi si Anthony yang di timeline 2, yang dia tuh jadi diceritain kan, dia tuh telat buat menyelamatkan semuanya, jadi pada akhirnya yang tersisa itu semuanya mati, tapi yang tersisa adalah badan-badan, tapi pikirannya hilang, pikirannya diganti jadi parasit, dirasuki sama si Imaginary Friend ini gitu katanya. Dan ya itu gamenya namanya The Friend We Left Behind ya. Yap, gitu. Dan ini adalah keseluruhan ceritanya. Jadi kita nggak usah main lagi The Friend We Left Behind. Pokoknya ya gitulah. Bagus. Ceritanya gue suka, ini sangat linear ya, seperti yang gue bilang barusan. Gue gak bakal review di sini, dan gue bakal ngomongin, gue nggak tahu bakal bikin video terpisah atau enggak. Cuman itu dia gameplay yang disediakan oleh Imaginary Friend Asylum. Gimana menurut kalian ceritanya? Penilaian kalian tulis di kolom komentar. Like ya buat naikin video gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.